Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri kembali ya. Barangkali ada yang belum tahu atau misalnya kemarin tidak mengikuti kelas. Nama Ibu Rizwa Fauzia dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini untuk beberapa hari ke depan Ibu akan menemani kalian, akan membantu kalian. Kita akan belajar bersama-sama tentang materi matematika. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian cek dulu sekeliling kalian. Kalau misalnya ada sampah, kalian pungut dulu, kemudian simpan di bawah meja kalian. Nanti setelah selesai pembelajaran, kalian simpan di tempatnya. Oke? Sudah? Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Silahkan kalian pimpin doanya. Oke, silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya, kemudian buku-buku matematikanya. Oke, Ibu absen dulu ya. Ani, Nina, Nisa. Sakit? Ada surat dari dokternya? Oh iya, tidak apa-apa. Kita doakan semoga Nisa cepat sembuh dan semoga kita juga senantiasa diberi kesehatan supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Gina. Baik. Hari ini kita masih belajar di bab yang sama, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa bangun ruang sisi datar itu ada berapa macam? Ada 4. Yang pertama, kubus. Kedua, balok. Ketiga, prisma. Keempat, limas. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar, kita sudah mengetahui, kita sudah memahami apa itu kubus dan balok, bagaimana sifat-sifatnya, kemudian bagaimana saja bentuk jaring-jaringnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai luas permukaan serta volume kubus dan balok. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian diharapkan dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok, kemudian menemukan rumus volume kubus dan balok. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kubus dan balok. Nah, kenapa di sini kalian dituntut untuk menemukan sendiri rumus dari luas permukaan serta volume bangun-bangun tersebut? Nah, karena dengan cara tersebut kalian bukan hanya sekedar mengetahui, kalian bukan hanya sekedar menghafal rumus, tapi kalian juga bisa mengetahui dari mana rumus tersebut didapat. Nah, untuk supaya kita bisa mengetahui atau supaya kita bisa mengikuti pembelajaran hari dengan baik, kita bisa supaya materi hari ini berjalan dengan baik, kalian harus menguasai materi di kelas 7, yaitu tentang segi 4. Ada di bab segi 3 dan segi 4. Coba, segi 4 itu terdiri dari apa aja? Ada persegi, kemudian persegi panjang, terus trapesium, kemudian layang-layang, dan ada lagi yang lainnya ya. Nah, untuk mempelajari materi hari ini minimal kalian sudah menguasai tentang persegi juga persegi panjang. Nah, minimal 2 itu ya. Nah, kemudian apa sih manfaat yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama, misal dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengecat suatu ruangan misalnya, atau misalnya ayah kalian akan mengecat kamar, atau misalnya kelas ini akan dicat misalnya. Nah, kelas ini kan berbentuk
balok ya sepertinya, karena sisi samping dengan sisi belakangnya itu panjangnya berbeda. Nah, misalnya kita akan mengecat dinding kelas ini. Kemudian kita ingin mengetahui berapa sih luas dinding yang akan kita cat. Nah, itu kita bisa cari tahu, kita bisa pecahkan melalui luas permukaan kubus atau balok. Kalau ini kelas berarti dengan luas permukaan balok. Atau misalnya kalian di rumah punya bak air yang berbentuk kubus atau berbentuk balok. Nah, kemudian kita ingin mengetahui seberapa banyak sih bak ini bisa diisi air sampai penuh. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan menghitung melalui rumus volume kubus atau volume balok. Nah, kemudian pembelajaran hari ini, kegiatan kita hari ini, yang pertama, Ibu akan terangkan terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan sekilas. Yang pertama mungkin tentang kubus ya. Nanti kemudian kalian akan melakukan diskusi. Kemudian setelah itu hasil diskusi kalian presentasikan di depan kelas. Jadi ada 3 kegiatan. Yang pertama nanti Ibu akan jelaskan terlebih dahulu, kemudian ada diskusi, yang ketiga presentasi. Untuk teknik penilaiannya, yang pertama ada observasi. Jadi nanti Ibu akan lihat bagaimana kerja kelompok kalian, bagaimana diskusi kalian. Kemudian nanti Ibu juga akan memberikan LKS ke setiap kelompok. Di situ ada permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, kemudian nanti ada tugas sebagai keterampilan, ada tugas project kelompok yang harus diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Oke? Nah, baik, kita bagi kelompok dulu ya. Ini ada berapa orang? 20. Ya, ada 20 orang ya. 1 orang tidak masuk. Nah, berarti oke, Ibu bagi 1 kelompok 4 orang. Boleh, supaya lebih mudah, boleh gabung 2 bangku yang berdekatan ya, supaya lebih mudah. Nanti Nisa boleh masuk ke kelompok yang masih kurang anggotanya. Oke, sudah punya kelompok semuanya? Mana kelompok 1? Oke, berarti dari sini ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Oke? Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, yang pertama, sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu, atau kita akan bersama-sama terlebih dahulu untuk menemukan rumus luas permukaan dan volume kubus. Nah, ini harus kalian pahami dengan baik, kalian harus perhatikan baik-baik, karena ini akan menjadi petunjuk kalian untuk menemukan rumus luas permukaan dan volume balok di diskusi nanti. Oke? Oke, sekarang kita akan coba menemukan rumus luas permukaan kubus. Kalian perhatikan, di sini Ibu sudah punya 1 buah kubus kecil. Kenapa disebut kubus? Karena dibatasi oleh 6 bidang sisi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 bidang sisi yang kongruen, yang berbentuk persegi. Oke, kita buktikan. Kita coba buka kubus ini. Nah, jika kita buka, nah ini akan menjadi jaring-jaring kubus. Ini merupakan salah satu contoh jaring-jaring kubus. Coba kita lihat apakah benar terbukti terdiri dari 6 bidang sisi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Betul ya, ada 6 bidang sisi. Kemudian apakah benar sisinya itu berbentuk persegi? Betul ya, semua sisinya berbentuk persegi. Oke, kalau misalnya kita gambarkan jaring-jaring kubus tadi, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita misalkan bidang ini merupakan bidang sisi 1, kemudian ini 2,
3, dan 4, 5, dan 6. Oke. Nah, untuk mencari rumus luas permukaan kubus, bisa kita cari dari luas permukaan ini. Nah, berarti untuk mencari luas jaring-jaring kubus ini, kita tinggal menjumlahkan seluruh luas bidang sisinya. Betul? Oke. Jadi di sini luas sama dengan luas bidang sisi pertama ditambah luas bidang sisi kedua ditambah luas bidang sisi ketiga, bidang sisi keempat, 5, dan 6. Oke, sekarang kalian perhatikan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kubus itu terdiri dari 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk persegi. Jadi seluruh sisinya itu kongruen, seluruh sisinya itu sama. Artinya di sini bidang sisi 1 sama dengan bidang sisi 2, sama dengan bidang sisi 3, sama dengan bidang sisi 4, 5, dan 6. Berarti di sini kita bisa ganti ini luas bidang 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah, kita jumlahkan berarti sama dengan 6 kali luas bidang sisi 1. Nah, kita sudah belajar bahwa, nah ini misalkan sisinya itu A, berarti ini juga A, karena bangun bidang sisinya itu berbentuk persegi yang sisinya itu sama panjang. Nah, berarti kita sekarang tinggal menghitung luas bidang sisi yang pertama saja. Nah, coba luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Berarti kalau di sini 6 kali luas bidang sisi pertama itu sama dengan A kali A. Kita bisa, ini sama dengan 6 kali A kuadrat. Nah, ini merupakan luas dari jaring-jaring kubus ini, atau luas permukaan kubus yang tadi. Nah, berarti kalau misalnya di sini sisinya itu sama dengan S, atau panjang rusuknya itu sama dengan S, berarti luas permukaan kubusnya sama dengan 6 kali S kuadrat. Oke, sampai di sini paham? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini, hitung luas permukaan kubus berikut. Misal, panjang rusuk kubusnya itu adalah 5 cm. Berarti, misalnya penyelesaiannya kita masukkan tadi rumus luas permukaan kubus itu sama dengan 6S kuadrat. Tapi di sini misal LP itu sama dengan luas permukaannya. LP kubus sama dengan 6S kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan sisinya itu sama dengan 6 kali 5 cm kuadrat. Berarti kita hitung 6 kali 25 cm persegi sama dengan ya 150 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus adalah 150 cm persegi. Yang kedua, kita akan mencoba menemukan rumus volume dari kubus. Nah, sederhananya volume itu adalah isi. Jadi jika ditanyakan volume suatu bangun ruang, berarti ditanyakan berapa banyak isi dari bangun ruang tersebut.
Kita akan coba menemukan rumus volume kubus dengan kubus yang tadi yang ini ya. Nah, kemudian di sini Ibu sudah menyediakan beberapa kubus kecil, kubus satuan. Kita akan coba masukkan ke dalam kubus yang lebih besar dan kita akan hitung berapa banyak kubus satuan yang bisa dimasukkan ke dalam kubus ini. Oke? Kita coba masukkan. 1, 2. Ini seharusnya kubusnya kubus transparan ya. Nah, perhatikan di sini kubusnya ada 4. Di atas di sini ada 4 kubus satuan. Kemudian supaya kelihatan kita buka saja sisi depannya. Nah, di atas ada 4 kubus satuan. Kemudian ke bawahnya ada 2 tingkat, ada 2 baris 4 kubus satuan, ya. Nah, berarti isi dari kubus ini, kubus yang besar ini, atau banyak kubus satuan yang ada di kubus yang besar ini ada 8 kubus satuan. Caranya, cara menghitungnya, kita kalikan. Nah, di sini ada 4 kubus satuan ya. Di atas ada 4 kubus satuan. Kemudian ada 2 baris 4 kubus satuan. Berarti kita tinggal mengalihkan 4 kali 2. Hasilnya sama dengan 8 kubus satuan. Jadi, untuk mencari volume kubus itu adalah dengan mengalihkan alasnya, luas alas. Ini kan bisa disebut alas ya. Alas dengan atap dengan alas itu kan sama ya, berhadapan gitu. Jadi atapnya ini bisa jadi alas. Nah, kita bisa mengalihkan luas alas dengan tinggi kubusnya. Tuh, paham? Oke. Nah, dari proses tadi bisa kita simpulkan jika S sama dengan panjang rusuk kubus, maka volumenya adalah S pangkat 3. Tuh. Oke, sudah paham semuanya? Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, misal panjang rusuk kubusnya itu 5 cm. Berarti kita sekarang akan mencari volumenya. Nah, sesuai rumus tadi bahwa volume kubus itu adalah S pangkat 3. Kita substitusikan panjang rusuknya ke dalam rumus. Berarti 5 cm pangkat 3. Hasilnya sama dengan, ya betul, 125 cm kubik. Oke, sudah paham semuanya? Sekarang coba kalian diskusikan bersama teman kalian. KKS yang sudah Ibu bagikan, buka halaman pertama. Di situ kalian diperintahkan untuk menemukan rumus luas permukaan dan volume balok seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Kemudian selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di LKS tersebut. Oke? Nanti perwakilan dari kelompok presentasi di depan kelas. Yang lain boleh bertanya, boleh menanggapi atau menambahkan. Oke, dapat dimengerti? Baik, silakan diskusi. Oke, sudah selesai semuanya? Sekarang kalian siapkan perwakilan dari kelompok kalian, siapkan 1 orang untuk presentasi hasil diskusinya di depan kelas.
Sudah? Baik. Nah, mulai dari kelompok 1, presentasikan bagaimana cara menemukan rumus luas permukaan balok. Kemudian, kelompok 2 menemukan rumus volume balok. Kelompok 3 mempresentasikan penyelesaian soal pertama. Kelompok keempat, kelompok kelima, soal berikutnya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, silakan. Kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jelaskan dan tuliskan di papan tulis ya, supaya kelihatan. Baik, terima kasih kelompok 1. Nanti sudah paham ya cara menemukan rumus luas permukaan balok. Jadi jumlahkan semua bidang sisinya, nanti akan menghasilkan 2 kali TL tambah PT tambah PL, atau secara umum luas permukaan balok itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini sama saja ya. Oke, bagus. Silahkan lanjutkan ke kelompok 2. Oke, betul ya. Jadi, nah ini dicontohkan baloknya itu diisi dengan 24 kubus satuan. Dari mana hasil ini didapat? Yaitu dengan mengalihkan kubus yang ini 3 dikali dengan lebarnya, ke sampingnya ada 2 kubus satuan, kemudian ke atasnya ada 4 kubus satuan. Jadi didapatlah 24 kubus satuan. Maka volume balok adalah, misal ini panjangnya, kemudian ini lebarnya, ini tingginya, maka volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. So, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Oke, sudah paham semuanya? Oke, lanjut ke kelompok berikutnya, silahkan. Oke, kita lihat hasil diskusi kelompok 5. Ya, sudah betul. Penyelesaiannya disertai dengan diketahui, ditanyakan, serta jawab, juga kesimpulannya. Ya, volume air yang mengisi 3/4 bagian bak itu adalah 9 cm3. Oke, jawaban yang lain sama? Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kelompok 5, silahkan kembali ke tempat. Sekarang kita simpulkan. Yang pertama mengenai kubus. Nah, kubus itu, oke, kita ulang lagi. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen yang berbentuk persegi. Untuk rumus luas permukaannya, oke, bentar. Jika S sama dengan panjang rusuk kubus, maka rumus luas permukaannya adalah 6S kuadrat. Volumenya sama dengan sisi pangkat 3. Sekarang balok. Nah, balok adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang atau setidaknya 1 pasang persegi panjang yang memiliki ukuran berbeda. Nah, jika
P-nya itu sama dengan panjang balok, kemudian L adalah lebar balok, dan T tinggi balok, maka rumus luas permukaannya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ada yang ingin ditanyakan? Berarti bisa dipahami dengan baik ya. Sekarang coba kalian tulis sebagai tugas proyek kelompok. Nah, ini tugasnya dikerjakan dalam 1 minggu, dalam rentang waktu 1 minggu dari sekarang. Jadi di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya kalian sudah harus mengumpulkan. Oke, langkah-langkahnya yang pertama kalian kumpulkan barang-barang bekas berbentuk kubus atau balok, seperti misalnya kaleng bekas makanan, atau misalnya ada kubus yang seperti kubus transparan itu yang bekas jam atau yang lainnya. Atau boleh juga kalian membentuknya atau membuatnya dari kayu. Nah, selain itu kalian sediakan juga cat atau pewarna yang lainnya, pokoknya opsional sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian alat potong dan rekat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau misalnya kayu, pakainya misal lem kayu. Kemudian dari situ coba kalian buat kreasi hiasan atau misalnya barang berguna. Nah, dari tadi kan kaleng makanan itu misalnya kaleng wafer, ada tuh yang berbentuk balok, misalnya dibuat tempat tisu, atau misalnya dibuat gantungan kepala boneka. Kan mungkin kalian juga tahu ya, ada boneka kayu yang kepalanya berbentuk balok, tangannya juga bentuk balok, kakinya juga berbentuk balok. Nah, kalian bisa membuatnya itu, kemudian kalian warnai, pokoknya hiaslah sebagus mungkin. Nah, kalau misalnya kalian ingin mewarnai, misal tadi kalian membuat gantungan kepala boneka, kemudian kalian ingin mewarnainya. Nah, coba kalian hitung berapa luas permukaan yang perlu diwarnainya. Nah, coba kalian hitung itu. Kalau misalnya bendanya itu bisa diisi, seperti tadi dibuat tempat tisu, nah coba kalian hitung berapa maksimum isinya. Paham? Oke, nah coba kalian kerjakan di rumah, kemudian nanti kumpulkan di minggu depan. Selain dikumpulkan, kalian juga harus mempresentasikan di depan teman-teman kalian bagaimana cara membuatnya, kemudian kegunaannya apa, dan tentunya perhitungan matematikanya. Paham? Untuk pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari bangun ruang sisi datar, yaitu tentang prisma dan limas. Nah, silahkan coba kalian pelajari di rumah, boleh dari buku, boleh dari internet atau sumber yang lainnya. Nah, untuk tugas yang sudah kalian kerjakan tadi, tugas kelompok, coba kalian kumpulkan ke KM, kemudian KM tolong kumpulkan tugas tersebut ke meja ibu ya. Nah, silakan sebelum menutup pembelajaran, kalian boleh rapikan dulu alat tulis kalian. Jangan lupa sampah yang sudah kalian kumpulkan tadi kalian bawa, kemudian simpan ke tempatnya ya. Sudah? Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.